Itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Mbak Alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali. Mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya kawan. Nah baiklah ya kawan, alhamdulillah di sini Habib Nabil juga hadir. Saudara, di sini ada Habib Nabil, ada 2. Tadi ada Habib Nabil juga sini Habsyi. Nah, alhamdulillah. Kemudian sekarang baru datang Habib Mahdi. Habib Mahdi Segaf, tafadhal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran para habaib yang sepuh, yang muda semua bisa menambah keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, ada sekelompok orang munafik mau ganggu atau ingin melakukan propaganda atas nama masjid, saudara. Mereka datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kami ingin bangun masjid di desa kami. Nabi sampaikan, nggak jauh dari tempat kalian sudah ada masjid. Kenapa mau bikin masjid lagi? Mereka bilang, ya Rasulullah, di kampung kami banyak orang tua, banyak orang-orang yang sudah lanjut usia. Kalau harus ke desa sebelah sholat kejauhan. Kami ingin sholat di masjid yang kami bangun dan kami ingin memakmurkannya. Nah sampai mereka bersumpah di depan Nabi, demi Allah, tidaklah kami inginkan dari pembangunan masjid ini kecuali al-husna, kebaikan. Bangunlah mereka masjid tersebut. Setelah dibangun selesai, datang lagi mereka menghadap Nabi, ya Rasulullah, masjid sudah jadi, sholli bina. Nabi diajak, ayo dong sholat bersama kami di masjid tersebut. Ya kalau zaman sekarang nih minta diresmiin lah Nabi ya. Kalau zaman sekarang nih minta diresmikan, saudara. Nabi jawab, saudara, saat ini kami sedang persiapan mau ada perang Tabuk ketika itu ya, nggak bisa kami ke sana. Tapi insya Allah in raja'na, kalau nanti kami pulang, kami akan datang ke masjid kalian. Singkat cerita, perang terjadi, Allah berikan kemenangan, Nabi pulang, saudara, dan Nabi bertekad membawa para sahabatnya untuk menepati janji, untuk sholat di masjid tersebut, saudara. Tapi belum Nabi berangkat, Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyunya kepada Nabi, menjelaskan kalau masjid itu adalah masjid dirar, yang digunakan untuk apa? Tafriqan bainal mukminin, untuk mecah belah orang yang beriman. Jadi Nabi dikasih tahu, itu masjid dibangun oleh orang munafik. Dari dalam masjid tersebut mereka mecah belah umat Islam, memfitnah sana, memfitnah sini, bahkan menjelekkan Nabi, saudara. Nabi tidak tahu, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Allah katakan dalam Al-Qur'an? Silakan buka surat At-Taubah, saudara. Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ta'ala la taqum fihi abada. Jangan kau pernah datang masuk diri sholat di masjid tersebut abadan, selamanya. Allah yang melarang, selamanya kau nggak boleh masuk ke sana, selamanya. Nah kemudian saudara, setelah itu Allah nyatakan dalam ayat tadi, ya ahlan wa sahlan. Guru besar kita datang hari ini, Habib Nagib. Salatullah salamullah ala toha rasulillah,
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya ahlan wa sahlan Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Naam saraftumuna nawwartumuna farahtumuna. Saraftumul masjid wa nawwartumul mahad wa farahtumul qulub. Jazakumullah khairal jazaa ala hudurikum. Taib ya ikhwan, lanjut. Lanjut atau udah? Kayaknya udah selesai tadi ya. Kan udah menang pasarnya. Taib ya ikhwan. Jadi Allah larang Nabi, saudara, la takum fihi abadan. Jangan kau berdiri di masjid tersebut ya Muhammad. Ya Rasulullah, jangan masuk, jangan berdiri di sana, jangan sholat di sana. Begitu Nabi tahu kalau masjid itu masjid dirar dan Allah yang melarang Nabi datang, Allah kirim para sahabat. Untuk apa? Saudara, Nabi yang perintahkan dumuhu, rubuhkan itu masjid. Saudara, akhirnya para sahabat datang. Orang-orang yang ada di masjid tersebut dikeluarkan dan masjid itu diratakan dengan tanah ya ikhwan. Karena masjid itu masjid dirar. Nah, jadi di sini artinya orang-orang munafik saudara kerjanya memang selalu seperti itu. Nah, bahkan saudara ada kejadian Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim saudara di surat Al-Munafiqun saudara. Di mana ada kejadian orang-orang munafik dari kalangan orang Madinah memprovokasi orang-orang Ansor sama-sama orang Madinah. Saudara, apa mereka provokasi saudara? Diprovokasi supaya itu orang-orang muhajirin para pendatang suruh bubar aja, suruh balik aja ke Mekah. Mengapain dia hidup di sini? Kita nih pribumi, dia pendatang. Itu udah ada di zaman Nabi ya, wah. Jadi orang-orang munafik ini bilang kita nih pribumi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengapain di sini? Itu pendatang. Jadi dia provokasi orang-orang Ansor. Ayo usir mereka. Allah ceritakan dalam surat Munafiqun, saudara. Sampai-sampai suatu ketika biangnya munafik, saudara, dengan para pengikutnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minha al-adzal. Apa kata orang-orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara? Kata mereka, saudara, nanti karena mereka ini ikut nih rombongan keluar dari Madinah sama Nabi, tapi mereka nggak suka banget sama orang-orang muhajirin, saudara. Jadi mereka katakan nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, kita ini orang-orang mulia, al-a'azzu, kita ini orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari orang-orang Madinah. Kita akan keluarkan mereka, orang-orang hina, orang-orang yang rendah daripada Madinah. Maksudnya yang hina muhajirin ya ikhwan. Dia mau keluarkan. Akhirnya Allah nyatakan walillahil izzah, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu hanya bagi Allah, wali rasulih, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu mereka tidak tahu, nggak ngerti arti kemuliaan, nggak paham arti kehormatan. Allah nyatakan kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Dengan iman kita mulia, saudara. Dengan iman kita terhormat, saudara.
Bukan dengan suku-sukuan, bukan dengan pribumi atau pendatang, bukan saudara. Itu dihapuskan oleh Nabi, dihapuskan oleh Allah. Tidak usah cerita pribumi pendatang, tapi ceritalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Alhamdulillah saudara, kedoknya orang munafik terbuka ketika itu saudara. Sampai-sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Saudara marah, lihat perilaku Abdullah ibn Ubay seperti itu, kurang ajar. Saudara, dia provokasi orang-orang Ansor. Orang Ansor, kita ini orang Madinah, kita ini pribumi semua, kita ini orang-orang mulia terhormat. Itu kan orang-orang pelarian dari Mekah, itu yang ada di sekeliling Muhammad, bubarin, usir, diprovokasi. Tapi orang Ansor nggak kena provokasi saudara. Orang-orang Ansor cinta Muhajirin, orang-orang Ansor bersaudara dengan Muhajirin. Pantas awal Nabi masuk kota Kuba sampai Madinah, Nabi bangun masjid dulu, Nabi kumpulkan dulu para sahabatnya Ansor dan Muhajirin, dipersaudarakan dulu saudara. Nabi satukan mereka sehingga mereka tidak termakan provokasi murahan semacam itu. Mereka tidak terjebak dalam fitnah tersebut saudara. Jadi dari zaman Nabi sudah diajarkan, tidak usah bicara pribumi pendatang. Muslimun adalah bersaudara, orang beriman adalah bersaudara. Setiap suku punya kelebihan, setiap suku punya keistimewaan. Haram satu suku untuk menendahkan suku yang lain. Itulah ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi saudara, baru kita lihat, oh pantas disaudarain dulu. Coba kalau nggak disaudarain, coba kalau nggak bangun masjid, coba kalau nggak sholat berjamaah, coba kalau nggak direkatkan, disaudarakan itu Muhajirin dan Ansor, ada fitnah semacam itu, oh bisa kena saudara. Ada fitnah semacam itu saudara, oh bisa tergoda saudara. Maka itu sekali lagi, masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdhah, bukan hanya sekedar untuk sholat dan zikir saudara, tapi di masjid satukan umat, persaudarakan umat, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan semangat juang umat li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jujur saya mau tanya, jadi siasat Nabi bagus tidak? Jawab semua, siasat Nabi bagus tidak? Strategi Nabi indah tidak? Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alih. Jadi terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf yang hari ini telah mengajarkan kepada kita bil fi'il, dengan amal perbuatannya. Beliau bangun masjid luar biasa, ini masjid indah, bagus, bersih saudara, dengan gubah khadra kalau dari luar kita lihat saudara. Nah, kemudian di sekeliling daripada masjid ini adalah pesantren. Alhamdulillah, saya yakin masjid ini akan menjadi pusat pendidikan, pusat penyebaran Islam, pusat pengajaran para santrinya, sekaligus juga untuk mempersaudarakan seluruh santri dan para guru yang datang dari berbagai suku, yang datang dari berbagai daerah. Karena murid Nurul Fajr ini banyak nih datang dari berbagai daerah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera. Nah mudah-mudahan mereka semua bisa dipersaudarakan dan kelak begitu lulus kembali ke kampung masing-masing untuk terus melanjutkan dakwah li'ila kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Nah karena itu saudara, sebelum saya akhiri, hati-hati. Di zaman kita sekarang pun kelompok-kelompok munafikin tersebar di mana-mana. Mereka adu domba antara Habib dan Kiai. Mereka adu domba antara Habib dengan ajengan. Mereka adu domba Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, ajengan dengan ajengan. Saudara, apa yang mereka lakukan, saudara, pernah dipertontonkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, saudara. Bahkan mereka pura-pura bangun masjid, pura-pura mau menyatukan umat, padahal mereka ingin menghancurkan persaudaraan umat Islam. Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi sudah tunjukkan sikapnya dalam hadis-hadisnya. Hendaknya itu semua menjadi suri tauladan bagi kita. Hidupkan masjid, saudara, dengan takwa kepada Allah. Makanya waktu Allah mengatakan la takum fihi abada, jangan kau masuk di dalam masjid itu ya Muhammad, jangan kau sholat, itu masjidnya orang-orang munafikin. Jangan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang pertama kali kau bangun, dibangun atas dasar takwa, lebih berhak untuk kau datangi itu masjid daripada masjid Dirar
yang dibangun oleh orang-orang munafik, saudara. Nah, makanya saudara meniatkan pembangunan masjid karena Allah, karena takwa, itu sangat penting sekali. Jadi dari awal hari, yuk kita resmikan masjid ini dengan nama Allah, untuk mengagungkan Allah, hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan jangan terpengaruh, saudara, dengan mereka-mereka yang terus mengadu domba. Nggak usah kaget. Memang orang-orang munafikin semacam itu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang, mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah, itu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi, saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali. Mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Gak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab. Ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam. Itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara. Nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah, dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Nah, begitu saya mau tanya di sini semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap jaga pesantren. Takbir. Sallu ala Nabi. Dan akhirnya lewat acara ini saya ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di dalam menjalankan visi dan misinya. Semua pihak yang membantu bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Dan saya minta para dermawan pondok-pondok pesantren jangan berhenti membantu pesantren. Bantulah pesantren seumur hidup. Ada rezeki bantu pesantren, ada rezeki bantu pesantren, saudara. Enggak hilang. Bantuan Anda itu menjadi tabungan akhirat. Kelak nanti Anda akan memetik hasilnya di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena pesantren itu pembangunan seumur hidup, saudara. Nggak ada itu pesantren berhenti membangun, nggak ada, saudara. Anda boleh lihat pesantren di mana-mana. Setiap hari ada aja yang dibangun. Oh, kelas kurang, tambah kelas lagi. Oh, lahan kurang, luasin lahan lagi. Oh, peralatan dapur rusak, mesti beli lagi yang baru, saudara. Oh, ada lagi apa namanya
ruang-ruang santri kekurangan peralatan. Oh, dia punya tempat tidurnya patah, rusak, mesti diganti, perlu dana lagi. Saudara, jangan berhenti untuk bantu pesantren. Insya Allah bantu terus pesantren saudara. Dan kalau Anda bantu saudara, pesantren itu menjadi pusat penyebaran ilmu, pahalanya terus mengalir sampai di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir saudara. Pahala terus mengalir, nggak pernah berhenti. Bantuan amal yaitu jariah yang Anda berikan untuk pondok-pondok pesantren akan menjadi sungai pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah ada di alam kubur. Insya Allah. Nah tadi saudara saya bacakan selawat badar. Habis ini saya minta santri-santri dengan timnya baca yang bagus. Dulu almarhum wal maghfurullah saudara waliullah, yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul. Ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan saudara. Itu begitu terjadi itu termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser, yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh saudara. Nah jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah Habib Soleh Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya saudara sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat. Ilahi salimil ummah saudara. Jadi arti minal afati wan nikmah saudara. Jadi minta kepada Allah selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan, dari kerusuhan, kegaduhan saudara yang terjadi di ketika itu. Nah sekarang kita lihat kondisinya nggak beda saudara. Kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki saudara. Pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah saudara yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai saudara. Ada urusan apa? Menteri terlibat judi dibiarkan, menteri terlibat korupsi dibiarkan saudara, menteri terlibat di dalam banyak hal dibiarkan. Berhentikan mereka, pecat, ganti menteri-menteri yang baik. Indonesia nggak kekurangan orang baik, Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya kawan. Mudah-mudahan orang yang tidak baik semua disingkirkan, diganti orang-orang yang baik, yang dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, yang mau mendengarkan nasihat para ulama, yang betul-betul li'la kalimatillah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, masjid ini penting ya kawan. Bagus pesantren ini membangun masjid, dan Nabi mengatakan man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak di sorga
Allah akan bangunkan dia rumah seperti yang masjid yang dibangun. Di riwayat lain afdal minhu, bahkan yang akan dibangun oleh Allah jauh lebih baik daripada masjid yang dibangun. Mudah-mudahan insya Allah. Ayo sama-sama kita baca salawat badar bil ikhtisar. Semua rame-rame. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil adri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah